Resah, mungkin inilah yang dirasakan warga Cikande, Serang, Banten yang permukimannya masuk ke zona paparan radioaktif. Bagaimana tidak, kini di permukiman penduduk dilakukan pengecekan kontaminasi. Di beberapa rumah yang terdampak, salah satunya di Desa Sukatani, sudah ditempel stiker yang menunjukkan rumah telah terkontaminasi paparan radioaktif CS137T. Dede, salah satu warga yang terdampak radioaktif, mengaku tidak bersedia direlokasi karena merasa masih aman. Selain itu, tidak pernah ada sosialisasi bahkan pemeriksaan kesehatan terhadap warga. Desa Sukatani masuk dalam zona merah paparan radioaktif CS137. Saya enggak siap, jelas. Mungkin warga-warga yang lain juga saya pernah dengar enggak siap kayaknya. Karena menurut mereka dan saya punya ini di sini aman-aman aja sih, alhamdulillah. Untuk kesehatan juga alhamdulillah lah. Pengennya selalu sehat ya. Namanya kalau misalkan sakit-sakit ya pilek, batuk ya mungkin ada musim-musimnya kali ya, wajar. Itu juga cepat nularin kan. Sejak informasi penemuan zat radioaktif merebak, suasana desa Barengkok yang berada tak jauh dari lokasi kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten mendadak lesu. Warga tak lagi bebas beraktivitas. Kekhawatiran bertambah ketika sejumlah pabrik di wilayah ini dihentikan operasinya untuk kepentingan investigasi dan pembersihan. Padahal pabrik menjadi sumber mata pencaharian utama bagi warga. Penutupan pabrik bukan hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga psikologis warga. Sebagian dari mereka mengaku cemas, takut, dan tak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlarut. Dengan adanya dampak radioaktif ini ke masyarakat masih baik-baik saja, masih sehat-sehat saja. Cuma dampaknya mungkin ke semua karyawan-karyawan ataupun masyarakat desa Barengkok yang sekarang tadinya kerja di pabrik gudang itu sekarang ditutup akibat dampak dari radio itu. Mungkin kalau sekarang ini dampak nggak ada, alhamdulillah untuk warga Barengkok nggak ada dampak kena radiasi, akan tetapi dampaknya kekerjaan karena mereka itu ada satu pabrik yang ditutup, sementara dia kerjaan di situ, akan tetapi pabriknya lagi ditutup, maka dia nganggur, itu dampaknya. Kasus kontaminasi Cikande ini terungkap setelah Otoritas Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat FDA melarang produk udang dan cengkeh asal Indonesia masuk ke negara tersebut. Larangan ini hasil uji sampel oleh FDA dan menemukan kontaminasi radionuklida cesium-137. Keresahan yang sama juga melanda petambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kasus temuan paparan radioaktif cesium-137, pendapatan mereka anjlok. Harga udang setiap panen anjlok dan permintaan pasar juga turun. Dalam kondisi normal, para petambak udang bisa menebar 700.000 bibit udang pada setiap kolam dengan jenis udang fanami. Namun setelah adanya kasus ini, petambak hanya menebar 400.000 bibit udang. Sebelum ada kasus radiasi paparan radioaktif, harga udang di petambak berada di angka Rp54 hingga Rp58.000 per kilogramnya. Setelah adanya kasus ini, harga udang di petambak turun menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Biasanya ketika panen udang dengan kualitas dan harga bagus, maka langsung dikirim ke pabrik dan mengirimnya ke luar negeri. Namun jika harga dan kualitas menurun, para petambak mengirim ke pasar lokal, yaitu Pulau Bali. Bahkan ada sebagian petambak yang udangnya tak laku karena pabrik enggan mengambil hasil panennya. Dan imbasnya saat ini kepada petambak itu pada harga udang. Kalau dulu se-100 itu bisa di angka 54 sampai 58 ribu. Hari ini harganya di 42 ribu. Bahkan ada sebagian dari teman-teman panen itu udangnya tidak terbeli karena pabrik tidak berani ngambil. Keresahan ini direspon pemerintah. Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida cesium-137 bersama eksportir produk rempah PT Natural Java Spice di kawasan industri Romo Kalisari, Surabaya memberikan keterangan. Produk cengkeh yang dikirim sempat mendapatkan red and yellow notes dari FDA Amerika Serikat terkait cemaran cesium-137.
Hasil uji Bapeten di 3 lokasi, pengolahan cengkeh di Surabaya, perkebunan cengkeh di Lampung, dan Pati, Jawa Tengah menunjukkan kontaminasi CS137 dalam jumlah terbatas, namun tak meluas ke wilayah atau komoditas lain. Ditemukan kontaminasi CS137 pada sebagian kecil komoditas cengkeh di Lampung Selatan. Pengukuran menunjukkan tingkat paparan radiasi berada dalam kisaran sangat rendah dan tidak menimbulkan dampak kesehatan langsung bagi warga setempat. Komoditas lain yang juga ada di daerah tersebut seperti kopi, coklat, pinang, dan cabai Jawa dinyatakan bebas dari kontaminasi. Jadi hasil survei kawan-kawan Bapeten di Lampung itu dari sisi nilai paparan radiasi tidak sebesar yang ada di Cikande, dan sumber dari kontaminasi sedang didalami, meskipun di sana juga ada indikasi peleburan, tetapi di peleburan itu kan tidak ada indikasi kontaminasi. Jadi ini yang memang kami sedang mencari tahu lebih dalam sumbernya. Sama dengan kasus cemaran CS137 di produk udang yang diekspor ke Amerika Serikat, sejauh ini dugaan sumber kontaminasi pada produk cengkeh juga berasal dari pabrik baja di Cikande, Serang, Banten. Namun, bagaimana cemaran CS137 bisa sampai ke lokasi terduga terkontaminasi seperti perkebunan cengkeh di Lampung masih diselidiki. Tim Liputan CNN Indonesia.